Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Eka Ramadan. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi kelas 1A Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan pentingnya intensitas penyinaran sinar matahari bagi bumi serta alat ukurnya dalam mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Intensitas penyinaran matahari. Di sini saya akan mengenalkan teman-teman kepada intensitas penyinaran matahari. Penyinaran matahari mempengaruhi naik turunnya temperatur permukaan bumi, serta mempengaruhi unsur-unsur cuaca lainnya. Selain sebagai pengendali iklim dan cuaca, matahari tentu merupakan sumber energi yang penting bagi kehidupan. Potensi energi matahari ini dapat dimanfaatkan bagi lingkungan hidup manusia, baik dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pengembangan industri solar cell sebagai energi alternatif, dan lain sebagainya. Jumlah radiasi matahari yang diterima bumi bergantung pada keadaan atmosfer loh teman-teman, serta jarak bumi dari matahari, intensitas dari radiasi matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Nah, seberapa pentingnya sih intensitas cahaya matahari ini teman-teman? Jika kita melihat dalam kacamata sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka cahaya matahari ini sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi seluruh kehidupan atau makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Mengapa demikian? Karena yang kita ketahui sebelumnya bahwa cahaya matahari ini merupakan sumber energi utama dalam permukaan bumi dan cahaya matahari ini sangat dibutuhkan dan penting bagi seluruh makhluk hidup, terutama manusia, tumbuhan, dan hewan. Karena tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, hewan juga membutuhkan cahaya matahari, serta manusia juga membutuhkan cahaya matahari di setiap bagiannya. Nah, pencahayaan matahari ini memiliki durasi loh teman-teman. Durasi penyinaran matahari ini merupakan suatu indikator klimatologis untuk mengukur durasi atau lamanya penyinaran matahari pada suatu periode tertentu. Biasanya sih sehari atau setahun di suatu lokasi tertentu di bumi. Biasanya juga dinyatakan dalam bentuk nilai rata selama beberapa tahun. Hal ini juga merupakan indikator mengukur keadaan berawan suatu wilayah dan karenanya berbeda dengan insolasi yang mengukur jumlah radiasi atau energi sinar matahari terhadap suatu wilayah selama periode tertentu. Nah, penyinaran matahari ini tergantung dari gerak semu matahari, teman-teman, yang bisa kita lihat dalam gambar yang saya lampirkan di dalam PowerPoint ini. Di gambar yang pertama, maksudnya di icon yang pertama, ada tanggal 21 Maret. Nah, gerak semu matahari di tanggal 21 Maret ini berada di garis ekuator bumi, teman-teman. Sedangkan jika kita beranjak pada tanggal 21 Juni, gerak semu matahari berada pada garis 23,5 derajat lintang utara. Sedangkan jika kita beranjak ke tanggal 23 September, gerak semu matahari berada di garis ekuator bumi. Lalu, jika kita beranjak ke tanggal 22 Desember, gerak semu matahari ini berada pada garis 23,5 derajat lintang selatan. Dan jika kita beranjak kembali ke tanggal 21 Maret, maka gerak semu matahari juga ikut kembali di garis ekuator bumi. Nah, setelah membicarakan gerak semu matahari, di sini Royan akan menjelaskan alat ukur intensitas penyinaran sinar matahari, teman-teman. Alat ukur intensitas penyinaran sinar matahari yang akan Royan bicarakan adalah pyrometer dan Campbell-Stokes. Pyrometer atau pyrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari. Sedangkan Campbell-Stokes adalah lama penyinaran mataharinya itu diukur oleh alat ini, teman-teman, dengan mengukur panjang jejak bakar di bias matahari. Untuk alat ukur intensitas penyinaran sinar matahari, Royan akan memfokuskan ke depannya terhadap alat yang bernama Campbell-Stokes atau penjelasannya dengan lama penyinaran matahari ini diukur oleh panjang jejak bakar di bias matahari. Campbell-Stokes. Campbell-Stokes ini terdiri dari sebuah kaca, mungkin di bagian yang pertamanya, teman-teman,
itu terdiri dari sebuah kaca masif yang memiliki ukuran diameter 10-15 cm. Yang mungkin kita bisa lihat kacanya ini berbentuk bulat ya teman-teman. Fungsinya ialah sebagai lensa cembung yang mengumpulkan sinar matahari ke suatu titik api. Fungsinya sama seperti loop atau kaca pembesar. Nah, teman-teman perlu diingat jika ingin memposisikan atau menaruh alat Campbell Stokes ini diwajibkan dalam ruangan yang terbuka dan ruangan yang tidak memiliki barang-barang yang bisa menghalangi sinar matahari terhadap alat ini, seperti pohon, gedung tinggi, atau mungkin kita bisa bilang di lapang yang luas, tanpa ada halangan. Mengapa demikian? Karena jika ada barang seperti pohon atau gedung tinggi yang bisa menghalangi intensitas cahaya matahari terhadap alat ini, maka pengukuran intensitas cahaya matahari menggunakan alat Campbell Stokes ini tidak maksimal teman-teman dan jauh dari ekspektasi yang kita harapkan. Maka dari itu, kita berusaha sebaik mungkin agar kejadian tersebut tidak terjadi ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, Campbell Stokes ini memiliki bagian kedua, teman-teman, yang terdiri dari kertas pias yang terbuat dari karton berwarna gelap yang mudah terbakar loh, teman-teman, dan berfungsi sebagai indikator lamanya cahaya matahari yang menyinari kita atau menyinari alat tersebut di lapang yang terbuka. Ingat, lapang terbuka. Nah, kertas pias ini juga dilengkapi dengan skala jam. Kertas pias ini terdiri dari 3 loh teman-teman, yaitu kertas pias dengan lengkung panjang, lurus, dan lengkung pendek. Masing-masing kertas pias memiliki fungsi yang sama. Tujuannya hanya untuk menyesuaikan letak kedudukan matahari. Nah, jika yang bisa kita lihat di sini, bentuk dari kertas pias yang pertama adalah melengkung, namun lebih panjang jika dibandingkan kertas pias lainnya. Dan untuk kertas pias yang kedua memiliki bentuk yang lurus, serta untuk kertas pias yang ketiga memiliki bentuk yang melengkung namun lebih pendek dari kertas pias lengkung panjang yang ada di pertama. Di sini Royan akan mengingat kembali teman-teman dengan teman-teman semua untuk menaruh atau memposisikan alat Campbell Stokes di ruangan terbuka. Mengapa? Karena jika ada benda yang menghalangi sinar matahari terhadap alat Campbell Stokes ini, alat ini tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, teman-teman. Jadi kita sangat tidak mengharapkan kan akan kejadian tersebut, maka dari itu teman-teman perlu mewaspadai dan perlu mengingat akan hal posisi alat Campbell Stokes ini di ruang terbuka. Nah, untuk alat pirometer ini, karena Royan hanya ingin Maksudnya karena Royan hanya menjelaskan di alat Campbell Stokes ini, mungkin salah satu dari teman Royan bisa menjelaskan alat pirometer ini, teman-teman. Nah, tapi untuk Royan sendiri, Royan menjelaskan untuk alat Campbell Stokes ini sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan jika ada kekurangan kata. Mohon dimaklumi karena saya hanya manusia yang biasa. Tugas ini saya penuhi untuk mata kuliah Meteorologi dan Klimatologi bagi Prodi Pendidikan Geografi semester 1.